Sebelum menonton silakan klik subscribe dan like. Kisah Ashabul Kahfi lengkap dengan hikmahnya. Dalam sejarah Islam, pasti pernah membahas mengenai Ashabul Kahfi, terutama dalam surat Al-Kahfi. Kali ini akan kita bahas tuntas mengenai kisah Ashabul Kahfi yang lockdown selama ratusan tahun. Apa itu Ashabul Kahfi? Dikisahkan dalam Al-Quran bahwa Ashabul Kahfi, bahasa Arab, Ab al-Kahf, adalah kisah 7 pemuda yang tertidur lelap di dalam gua selama 309 tahun. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Para pemuda bersembunyi di dalam gua untuk melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus. Lalu, siapa itu Raja Dicyanus? Raja Dicyanus merupakan seorang raja Romawi. Ia menganggap berhala sebagai tuhannya. Dicyanus berkuasa atas kota Tarsus. Ia adalah raja yang berkuasa di sekitar Efesus, yaitu daerah yang disinyalir tempat gua Ashabul Kahfi berada pada di tahun 249 hingga 251. Raja Dicyanus dikenal sebagai raja yang kejam. Dalam cerita Ashabul Kahfi diceritakan bahwa Dicyanus akan menghukum mati siapa saja yang tidak sejalan dengannya. Sejarah kisah Ashabul Kahfi. Asal-usul Ashabul Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan mengenai kisah Ashabul Kahfi yang berada dalam gua kurang lebih selama 300 tahun. Ada yang mengatakan mereka merupakan pengikut Nabi Isa AS. Akan tetapi banyak juga yang menyangkal karena mereka hidup sebelum berkembangnya milah Nasraniyah. Sedangkan peristiwa Ashabul Kahfi merupakan tema yang dikemukakan oleh Yahudi kepada kaum Quraisy untuk menguji kebenaran kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Selain pertanyaan tentang Zulkarnain dan Roh, ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut sudah terbukukan dalam kitab-kitab ahli kitab, dan terjadi sebelum kemunculan agama Nasrani. Al-Kahfi merupakan sebuah gua yang ada di gunung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya, ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami, ini." Al-Kahfi 18:10. Kronologi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa mereka merupakan pemuda yang lari untuk menyelamatkan keimanan mereka. Karena pada saat itu kaum mereka sedang dilanda pengujian iman dengan kesirikan dan pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Lalu supaya syirik itu tidak menimpa mereka, maka mereka melakukan pengasingan diri ke dalam suatu gua. Ketika memasuki gua tersebut, mereka berdoa kepada Allah memohon rahmat dan belas kasih-Nya. Dikatakan oleh Syekh As-Shinkiti, bahwa permohonan mereka tersebut merupakan doa yang agung dan mencakup seluruh kebaikan. Dari doa para pemuda itu, terdapat satu sisi yang ditekankan oleh Syekh As-Sadi, yakni mereka telah menggabungkan atau memadukan antara usaha, yaitu lari dari fitnah dengan menuju ke suatu tempat yang bisa menjadi persembunyian. Mereka tunduk dan melakukan permintaan kepada Allah agar dimudahkan urusannya, dan tidak menyandarkan urusan-urusan kepada diri mereka sendiri dan kepada sesama makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Al-Kahfi 18:13. Para pemuda tersebut hanya beriman kepada Allah Eswer semata, tidak seperti kaum mereka. Maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyukuri keimanan mereka, dan kemudian menambahkan hidayah atas diri mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan Allah akan menambahi petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Maryam 19:76. 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi, kami sekali-kali tidak menyeru ilah selain Dia, sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Al-Kahfi 18:14. Kemantapan dan keteguhan hati bagi mereka sangat patut diacungi jempol. Karena, seluruh penduduk memusuhi mereka, sedangkan usia mereka pada waktu itu masih muda, yang bisa saja dipengaruhi oleh orang tua. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla telah meneguhkan hati mereka. Demikian menurut tinjauan Syekh Al-Utsaimin. Para pemuda tersebut telah mengaitkan antara ikrar terhadap contoh tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah dan konsisten dengannya, disertai dengan penjelasan bahwa Allah lah zat yang hak, dan selainnya merupakan kebatilan. Ini menunjukkan, mereka benar-benar mengenal Rabb dan adanya tambahan hidayah pada mereka. Artinya, jika kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai ilah-ilah, untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang, tentang kepercayaan mereka?
Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ada kebohongan terhadap Allah? Al-Kahfi 18:15. Jadi, ada dua tuntutan pada kaum mereka, yaitu meminta pembuktian bahwa sesembahan mereka adalah ilah, sesembahan yang hak. Meminta pembuktikan bahwa ibadah yang mereka lakukan adalah benar. Dan dua hal ini mustahil dapat dibuktikan oleh orang-orang tersebut. Karena mereka tidak mampu membantah argumentasi para pemuda tersebut, maka kekerasan fisik akan menjadi langkah mereka selanjutnya. Jika dalam kondisi darurat mengancam keagamaan seseorang, maka sangat dianjurkan untuk melakukan pengasingan diri. Artinya, dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya, Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Al-Kahfi 18:16. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencurahkan sebagian rahmatnya dan memudahkan urusan mereka dengan petunjuk yang lurus dalam urusan mereka. Karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga agama dan fisik mereka, serta menjadikannya termasuk tanda-tanda kekuasaannya di hadapan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapat seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Al-Kahfi 18:17. Berapa lama mereka tinggal di gua tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan mereka saat tertidur lelap. Lalu mereka saling bertanya satu sama lain mengenai berapa lama mereka tertidur di gua tersebut. Mereka mengira hanya menghabiskan waktu untuk tidur selama sehari atau setengah hari saja. Namun, ternyata mereka tertidur selama beratus-ratus tahun tanpa ada perubahan fisik satupun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Al-Kahfi 18:25. Setelah dibangkitkan, mereka membeli makanan yang mereka butuhkan saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka, Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Al-Kahfi 18:21. Hikmah dari kisah Asyhabul Kahfi. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, yaitu mementingkan agama dari apapun, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkannya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dilanda masalah, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya.